ismi fil Quran, namaku di dalam Al-Quran, Muhammadun, Muhammad. Dan di dalam Injil, namanya Nabi itu Ahmadu. Jadi orang Kristen itu tahu nanti akan ada Nabi di akhir zaman, itu namanya Ahmad. Dan di dalam Taurat itu namanya Ukhidu. Jadi Muhammad, Ahmad, Ukhidu. Dan aku disebut Ukhidu dengan sebutan Ukhidu, li'anni Ukhidu ummati an-nari jahannam. Maksudnya apa? Karena aku ini yang akan menjauhkan mereka dari neraka jahanam dengan apa? Syafaat. Makanya nanti pada saat di padang mahsyar, pada saat yaumul mizan, Rasulullah itu berdiri di sebelah kiri, di mana di situ Rasulullah bisa melihat umatnya yang masuk neraka. Dan Rasulullah nunggu di situ, Pak. Mana ada umatnya yang masuk neraka? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, fi asma'ihi asy-syarifah, mengenai nama-nama baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini digunakan kata asma? Ya, kata asma. Asma itu adalah jamak dari isim. Gitu. Asma itu adalah jamak dari isim. Sebelumnya kita sudah sampaikan, orang Arab itu minimal punya 4 nama. Yang pertama itu adalah nama asli atau ismun hakiki. Kemudian yang kedua itu adalah nama kunyah. Kunyah itu adalah nama yang dinisbatkan pada anak. Ya, misalnya nama aslinya Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama kunyahnya itu Abu Ibrahim, Abu Qasim, Abu Thahir, misalnya begitu. Kemudian nama nanti ada laqab. Laqab itu adalah julukan. Kemudian yang keempat itu adalah nama nisbah. Nisbah itu adalah dinisbatkan kepada daerah. Nah, jadi kalau kita misalnya tinggal di, atau kita orang Indonesia misalnya disebut Al-Indonesi. Nah, itu namanya nama nisbah. Jadi minimal ada 4. Ya, minimal ada 4. Nah, perlu diketahui di dalam istilah Arab, ya. Jadi nama di sini disebutkan nama itu adalah kata yang digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sebutan. Maka ketika kita menyebut nama itu ada 4 hal yang kita mesti ingat. Pertama itu adalah ismun, namanya itu. Kemudian yang kedua itu musamma. Musamma itu adalah zat yang, jadi kalau kita memanggil nama ini, maka yang terbayang di dalam benak kita adalah musamma, zatnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu musammi, yang memberi nama. Dan yang keempat itu tasmiyah, gitu. Nah, tasmiyah itu nanti terkait dengan lafadz yang digunakan tadi, yaitu ism dipakai untuk dat tadi, itu namanya tasmiyah. Nah, itu jadi ada 4 itu. Jadi misalnya ketika kita menyebut Muhammad SAW, yang terbayang itu adalah datnya Nabi. Ya, musammanya itu siapa? Itu adalah datnya Rasulullah. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, itu. Kemudian siapa yang memberi nama? Musamminya, yang memberi nama, ya, Nabi Muhammad itu kalau kita baca dalam sirah nanti, secara dhahir itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tetapi sebenarnya yang memberi nama ini adalah Allah. Nah, gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di dalam kitab Injil dan sebagainya nanti akan dibahas di dalam pembahasan ini, termasuk kemudian nama Nabi. Jadi nanti nama Nabi itu di hadapan setan itu seperti apa, di hadapan malaikat seperti apa. Nah, itu ada. Jadi ini contoh ya, berarti itu kan nanti kaitannya dengan al-musammi, gitu, yang memberi nama. Dan yang keempat itu terkait dengan tasmiyah tadi. Jadi ketika lafadz isim, nama tadi disebutkan, maka kemudian melekatlah di situ datnya tadi. Nah, itu sedikit gambaran tentang istilah asma, jamak dari isim. I'lam, ketahuilah, anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'an katsirah. Jadi ketahuilah bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu punya banyak nama.
Ya, punya banyak nama. Nah, ini juga menarik. Ya, ini menarik. Jadi banyaknya nama, kalau kita sekarang kan negatif ya. Ya, kalau di Indonesia ini apalagi dengan munculnya kasus teroris itu kan. Jadi kalau orang itu punya banyak nama ini dikira apa alias. Nah, itu kan nggak enak itu. Gitu kan. Alias itu. Padahal, nah di sini menariknya di dalam penjelasan para ulama menyatakan, jadi banyaknya nama itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya syaraful musamma. Jadi banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang diberi nama itu. Nah, gitu loh. Jadi jangan negatifnya, oh ini namanya banyak karena alias. Enggak begitu. Kalau dalam bahasa ini ya, jadi banyaknya nama bagi Nabi Muhammad itu menunjukkan apa? Menunjukkan syaraful musamma. Menunjukkan betapa mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini. Yang kedua, banyaknya nama itu juga untuk al-inayah bihi wa bisya'nihi. Memberikan perhatian kepada Nabi dan juga urusan Rasulullah SAW. Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Ini Masya Allah bagaimana nama-nama Rasulullah. Sebagian ulama itu menyebutkan ada 400 namanya Nabi. Sebagian lagi mengatakan ada 200. Coba. Ya, nah itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu memiliki ya kemuliaan. Itu yang disebut dengan syaraful musamma tadi. Qala al-Imamu An-Nawawi fit Tahdibi. Nah, Imam Nawawi, Masya Allah ya, Imam Nawawi ini adalah seorang al-hafidh. Al-hafidh itu nanti akan dijelaskan. Jadi kalau di dalam kajian ilmu hadis itu ada 5 level tingkatan ahli hadis ya. Ada 5 level tingkatan ahli hadis. Ini. Yang pertama itu yang disebut dengan at-talib. Ini at-talib, orang yang sedang belajar. Nah, gitu. Dan ini bisa disebut sebagai pemula. Pemula, ya. Nah, nah hari ini kajian hadis, ya kajian hadis, ulama-ulama hadis yang hebat-hebat itu bukan di Timur Tengah Pak, ya bukan di apa namanya Mekah Madinah tidak, meskipun sumbernya hadis itu dulu dari Mekah Madinah. Menghafal hadis, ya kalau kita boleh katakan di zaman akhir itu. Ya Ibnu Hajar yang disebut dengan Amirul Mukminin ul Hadis selain Imam Bukhari. Ya, dan beliau ini boleh dikatakan ulama yang ya alumni Al-Azhar yang ya boleh dikatakan paling top lah di bidang hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Al-Bukhari. Nah itu. Nah, Mesir itu tidak masuk Arab sebenarnya, Afrika. Dan di Mesir itu Masya Allah dengan adanya Al-Azhar itu selain ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu lughah. Coba kalau kita belajar bahasa Arab itu, hampir semua syarah kitab-kitab bahasa Arab yang kita pakai di pesantren, ya mulai dari apa namanya syarahnya Jurumiyah, ya kemudian nanti kita baca kitab-kitab seperti syarah Alfiyah itu orang-orang Mesir kebanyakan, ya. Jadi kalau kita ke Mesir, kita akan melihat makam-makam mereka itu. Jadi kita keluar dari apa namanya pintu gerbang ya. Kalau di Al-Azhar itu di pintu belakang itu nanti setelah. Jadi kalau kita jalan-jalan itu nanti kita akan menemukan ya makam ulama yang namanya kita kenal di dalam kitab-kitab kalau kita baca di pesantren itu ada di situ. Ya, saking luar biasanya banyaknya ulama ya di tempat tadi. Nah itu kita temukan. Yang kedua di mana? Di India, Pak. Sekarang itu. Kalau kita mau bicara hadis, ya ulama-ulama hadis, ya hari ini itu banyak di India. Makanya jangan heran di India itu banyak, ya sampai misalnya seperti kalau kita baca kitab Ar-Rahiqil Makhtum yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri orang India. Ya kemudian
Syekh Yusuf Al-Kandahlawi India, ya, yang nulis kitab Hadis Sahabah. Kemudian yang nulis hadis seperti Alauddin Al-Hindi itu punya kitab, ya, Insya Allah lupa nama kitabnya. Itu kitab gede sekali di bidang hadis. Nah, itu membuktikan memang India itu, ya, bahkan gurunya ulama hadis hari ini, yaitu Syekh Dr. Ma'bad, ya, itu berguru kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu belajar hadis diantaranya ke ulama India. Beliau ini orang Suriah, ya, itu belajar ilmu hadis itu pada orang India, pada ulama-ulama India. Nah, itu menunjukkan bahwa memang di sana kita akan menemukan pusat pengkajian hadis. Jadi pertama tadi levelnya apa? At-Thalib atau Mubtadi. Yang kedua itu muhaddis. Nah, muhaddis itu level yang kedua. Jadi kalau kita melihat, ya, ada orang menyatakan atau disebut sebagai al-muhaddis, itu berarti apa? Orang itu menghafalkan, ya, riwayatnya, menghafalkan riwayatnya, matan dan sanad-sanadnya, gitu. Nah, itu. Kemudian nanti level yang ketiga itu yang disebut dengan al-hafidh. Nah, jadi sekarang di Indonesia ini digunakan istilah al-hafidh itu untuk yang hafal Quran. Padahal kalau di Timur Tengah istilah al-hafidh itu bukan untuk penghafal Quran, karena hafal Quran udah biasa. Ya, kalau di Timur Tengah itu udah biasa. Ya. Al-hafidh di dalam istilah ulama itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Ya, itu istilah al-hafidh. Jadi makanya kalau nanti ini penting kita sampaikan, karena ya istilah ini sekarang sudah tereduksi. Jadi tidak merujuk kepada istilah yang dipakai oleh ulama-ulama dulu, gitu. Jadi 100.000 hadis matan dan sanadnya, gitu. Jadi redaksi hadisnya termasuk juga jalurnya itu. Kemudian level yang keempat itu disebut al-hujjah. Ya. Al-hujjah itu siapa? Al-hujjah itu adalah ulama yang hafal hadis. Ya, kalau tadi itu 100.000, ini 300.000. Nah, itu. Matan dan sanadnya itu disebut al-hujjah. Nah, nanti yang paling puncak itu namanya al-hakim. Nah, kita pernah mendengar namanya al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim An-Naisaburi itu punya kitab namanya Al-Mustadrak, ya. Punya kitab namanya Al-Mustadrak. Nah, ini. Nah, siapa Al-Hakim itu? Al-Hakim itu berarti bukan hanya 100.000, bukan hanya 300.000, tapi dia menguasai semua hadis. Nah, ini Masya Allah. Ya. Coba Pak bayangkan, ya, Imam Ahmad itu di kepalanya ada 1 juta hadis, Pak. Imam Ahmad 1 juta hadis. Coba bayangkan, ya. Imam Bukhari itu kira-kira di bawahnya sedikit Imam Ahmad. Yang dihafalkan Imam Bukhari itu kurang lebih sekitar 850.000. Ya, belum sampai 1 juta. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari itu bawahnya lagi. At-Tirmidzi muridnya Bukhari bawahnya lagi. Kadang-kadang kita bayangkan, ya, otak kita kan sama, ya. Kenapa mereka bisa hafal 1 juta hadis? Gimana caranya? Ya kan? Kita suruh ngapalin bumbu aja ngapal apa? Ya kan? Ibu-ibu itu kalau nyuruh bapaknya nyarikan bumbu atau ngambilkan bumbu mesti salah. Suruh ngapalin bumbu ngapal-apal lah. Insya Allah. Ini ulama dulu itu subhanallah. Nah, itu kadang-kadang kita, ya. Ini jadi itu gambarannya. Nah, qala al-Imam Nawawi fi Tahdhib, Imam Nawawi ini, Pak, ini adalah seorang waliullah. Bukan hanya seorang hafid, tapi juga seorang waliullah. Karomahnya banyak sekali. Nanti kalau kita ceritakan panjang. Fi Tahdhib, di dalam kitabnya Tahdhibul Asma' wal Lughah. Itu nama kitab aslinya.
Qala al-Hafidhu al-Qadhi, tadi al-Hafidh sudah kita jelaskan. Qala al-Imam al-Hafidhu al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki. Jadi Al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki ini ulama dari mana, Pak? Dari Spanyol. Coba. Ulama dari Spanyol. Ya. Bukan orang Arab. Tapi hafal berapa? Hafal 100.000 hadis. Masya Allah. Jadi makanya dulu itu kalau kita cerita ya tentang sistem pendidikan di zaman itu, dulu Cordoba itu menjadi pusat pendidikan Islam di Barat. Sampai anaknya raja-raja di Eropa itu kalau sekolah ke situ, Pak. Kita kan sekarang kebalik kan, orang Islam itu ke Harvard, ke Oxford, gitu kan. Padahal dulu itu mereka sekolahnya di sana. Gitu. Ya. Dan bahasa yang dipakai apa? Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Gitu. Ya, ini. Makanya jangan heran di Andalusia itu banyak sekali ulama-ulama yang penguasaan bahasanya tinggi. Ya, dan kitab-kitab mereka Masya Allah ahli hadis, ya. Seperti ini Al-Qadhi ya, Al-Hafidh Al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki. Dan dominan di Spanyol itu madhabnya Maliki karena Islam yang masuk ke Spanyol itu datangnya dari Maroko. Maroko itu Maliki. Nah itu. Ya, Maroko itu Maliki. Jadi madhabnya beda dengan kita. Kalau kita kebanyakan di sini kan Syafi'i. Nah gitu. Nah, jadi makanya di sana kebanyakan Maliki. Jadi Masya Allah ulama-ulama tafsir top itu dari Spanyol. Al-Qurtubi itu tafsirnya top itu. Ya, belum lagi nanti Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, itu punya kitab namanya Tafsir Al-Bahrul Muhit. Itu juga tafsir yang luar biasa, Pak. Ya. Jadi kalau Al-Qurtubi itu lebih banyak ke hukum, kalau tafsir Al-Bahrul Muhitnya Abu Hayyan Al-Andalusi ini banyak ke aspek lughah. Ya. Nah ini. Nah, itu Masya Allah. Jadi ulama-ulama dulu. Fi kitabi, di dalam kitabnya Aridatul Ahwadi fi Syarh Tirmidzi, itu judul kitabnya. Qala ba'dus sufiyah, berkata sebagian ulama sufi, lillahi azza wa jalla alfu ismin. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 1000 nama. Ini. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam alfu ismin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga punya 1000 nama. Nah, itu menurut ulama tasawuf. Ini. Jadi kebayang ya. Terus bagaimana kalau misalnya Nabi itu punya 1000 nama, Allah punya 1000 nama? Jadi gini. Rasulullah, jadi kalau kemarin kan kita sudah pernah sampaikan ya ketika kita menjelaskan surat At-Taubah ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, kata rauf itu kan sebenarnya ar-rauf ar-rahim, kalau ada alnya, ar-rauf dan ar-rahim itu nama atau istilah yang menjadi miliknya Allah. Kalau ada alnya, ar-rauf dan ar-rahim. Tapi ketika dibuang alnya, raufun dan rahimun, itu adalah nama yang dipakai oleh Allah untuk menyebut Rasulullah. Nah itu. Jadi dari situ kita bisa memahami, ya. Berarti apa? Para ulama kemudian menjelaskan, boleh tidak nama seperti tadi disematkan pada manusia berdasarkan surat atau ayat 128 tadi, boleh tapi dihilangi alnya. Kalau tidak, itu harus di depannya dikasih abdun, misalnya Abdur Rauf, Abdur Rahim. Nah itu boleh. Tapi kalau orang namanya Ar-Rahim, Ar-Rauf tidak boleh karena itu namanya Allah. Nah gitu. Kalau mau dihilangi alnya, Raufun, Rahimun, tapi itu pun tadi Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. An Jubair ibn Mut'im ibn Adi radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innali asma'an." Sesungguhnya aku mempunyai nama.
kata Nabi, ana Muhammadun. Nah, ini. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku adalah Ahmad. Wa anal mahi, dan aku adalah al-mahi alladzi yamkhullahu bil kufra. Nah, ini. Di mana ya, aku adalah orang yang yamkhullahu bi, Allah jadikan aku untuk menghapus apa? Al-kufra. Wa anal hasyiru, dan aku adalah al-hasyir. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadamayya, di mana orang-orang nanti akan dikumpulkan ala qadamayya, mengikuti kedua telapak kakiku. Maksudnya apa? Rasulullah akan dibangkitkan dulu dan kemudian yang lain nanti mengikuti di belakang Rasulullah. Makanya kata Nabi, nanti pertama kali pada hari kiamat yang dibangkitkan dari kubur itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dibangkitkan dulu, kemudian teman yang di kuburnya Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar dibangkitkan dulu, ya. Nah, ada yang mengatakan kemudian setelah itu nanti mereka yang dimakamkan di Baqi Al-Gharqad di Madinah itu, ya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi itu gambaran tentang Rasulullah itu al-hasyir. Al-hasyir tadi di mana posisinya Rasulullah SAW itu yang menghimpun, yang mengumpulkan. Gitu. Jadi mereka yang dibangkitkan tadi, semuanya berjalan, semuanya berhimpun di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa anal aqibu alladzi laisa ba'da nabiyyin, dan aku adalah akib. Akib itu adalah pamungkas. Alladzi laisa ba'da nabiyyin, yang tidak ada nabi setelah aku. Nah, itu makanya setelah Rasulullah, dan itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Bani Israel ini dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun, ketika ada nabi itu wafat, khalafahu nabiyyun, diganti oleh nabi yang lain. Kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah aku. Wa satakunu khulafa, nanti yang akan ada itu adalah para khalifah, kata Rasulullah. Ya, ini. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada nabi. Jadi makanya kalau ada yang ngaku jadi nabi, dapat wahyu, ya, itu jelas pengakuan yang batil. Dan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi itu jelas bisa kita nyatakan orang itu sudah kafir, ya, nggak boleh. Oleh karena itu para ulama ketika misalnya mereka melihat fenomena Ahmadiyah, ya kan, pernah mendengar ya nama Ahmadiyah? Ahmadiyah itu adalah organisasi atau sekte sebenarnya buatan Inggris, Pak. Dibikin di India, ya. Jadi siapa yang kemudian menjadi tokoh sentralnya ketika itu yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Nah itu, ya. Nah, mereka kemudian jadi Mirza Ghulam Ahmad ini diklaim sebagai nabi. Meskipun nanti ada yang menyatakan Ahmadiyah ini pecah jadi dua. Ada yang menyatakan Ahmadiyah ini pecah jadi dua. Tetapi ala kulli hal seperti itu umumnya. Makanya kemudian dulu di Indonesia kan ramai juga kan waktu itu kasus Ahmadiyah itu karena itu sebenarnya. Dan ketika orang itu mengakui atau kelompok tadi atau mereka-mereka ini mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu sudah batil akidahnya. Enggak boleh. Ya. Termasuk di waktu itu ada Ahmad Musaddek. Nah, kan? Terus ada lagi kalau di Jawa Barat itu Nabi Cecep siapa gitu kan? Ya. Banyak nanti ya, banyak Nabi ya. Ada satu guyonan itu Nabi kok kekurangan ion jadi minum Pocari Sweat. Allah Akbar. Jadi itulah. Jadi karena orang nggak ngerti ini ya, jadi kadang-kadang
Itu pentingnya ngaji itu di situ. Jadi kita itu dengan ngaji itu jadi tahu, oh ya, berarti nggak boleh ada nabi lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sakti kayak apa itu tuh nggak boleh. Ya, orang itu untuk membuktikan, kan nabi itu kan punya mukjizat. Nah, orang itu paling gampang. Ya kan Indonesia ini kan paling banyak gitu yang kasus gandakan uang itu. Ya kan, katanya kan punya kesaktian. Ya dah. Itu semuanya Pak, kalau seandainya bisa, itu pakai jin Pak. Pakai jin gitu. Nah, sebenarnya yang dimanipulasi itu penglihatan kita. Gitu loh. Penglihatan kita dimanipulasi. Duitnya mungkin tetap itu, tapi mata kita itu dihipnotis sehingga yang tampak itu duitnya jadi banyak. Itu seperti cerita di dalam surat Al-A'raf bagaimana kisah antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Nah, gitu loh. Ya kan? Jadi yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah menghipnotis penglihatan. Sehingga tali-tali itu yang tampak itu adalah ular. Sebenarnya talinya tetap tali, tapi pandangannya yang dihipnotis sehingga yang tampak seperti ular. Begitu tongkatnya Nabi Musa dilempar dan jadi ular raksasa, dimakan semua, maka tukang sihir tadi itu takluk akhirnya. Oh, ini bukan sihir, ini ular beneran kalau ini. Nah, gitu. Jadi itu bedanya antara sihir dengan tidak. Nah, orang itu percaya yang begitu-begitu. Ya kan, percaya. Jangankan orang biasa, kadang-kadang yang intelek saja percaya kok. Gitu. Nah, ini ya gambaran bahwa pentingnya kita ini punya ilmu supaya kita ini tidak mudah ya tersesat atau disesatkan oleh orang-orang yang nggak jelas seperti ini gitu. Ya. Kemudian wa an Hudzaifah, dan dijelaskan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah al-Yaman. Qala lakitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turukil Madinah. Aku pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan Madinah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, wa ana Ahmadu, dan aku adalah Ahmad, wa ana Nabi rahmati, dan aku adalah Nabi rahmah, wa Nabi taubah, dan Nabi taubat, wa anal muqaffa, dan aku adalah al-muqaffa. Ya. Nah ini, atau muqaffi di sini ya, anal muqaffi. Ya, muqaffi itu isim fa'ilnya, kalau muqaffa isim maf'ul. Ya. Nah, kemudian wa anal hasyiru, tadi sudah disebutkan, wa nabil malahim. Nah, kemudian dijelaskan wa ma'nal muqaffa, dan makna muqaffa itu apa? Al muttabi'u man qablahu minar rusul. Jadi muqaffa itu adalah orang yang diikuti oleh rasul-rasul sebelumnya. Wa kan akhiruhum wa khatimahum. Di mana muqaffa itu terakhir dan merupakan pamungkas. Nah, kalau di dalam bahasa syair itu ada istilah qafiyah. Gitu. Qafiyah itu jadi misalnya kayak begini. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Diwan Syafi'i itu kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i. Nah, salah satu bunyi Diwanus Syafi'i itu ada syair yang Masya Allah ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan Allah. Jadi misalnya seperti syair yang populer itu ya. Jadi Imam Syafi'i itu di dalam nasihat ya yang diberikan oleh gurunya Waqi', syaqautu ila waqi'in su'ahdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, itu kan belakangnya itu bunyinya ii semua. Syaqautu ila waqi'in su'ahdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, yang namanya qafiyah itu bagian akhir tadi, ii-nya itu namanya qafiyah.
Atau misalnya qafiyah yang lain lagi. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Watib nafsan idza hakamal qada. Nah itu belakangnya sama. Ya. Nah itu. Itu namanya qafiyah, jadi bagian belakang. Jadi dia bagian belakang tapi kemudian menjadi apa? Diikuti. Gitu. Jadi bagian belakang tapi diikuti. Itu namanya muqaffi. Gitu. Makanya di sini disebutkan anal muqaffi ay al muttabi, ya, al muttaba man qablahu minar rusul. Jadi ya. Jadi al muttabi man qablahu minar rusul. Jadi orang yang diikuti gitu. Jadi orang yang diikuti oleh rasul-rasul sebelumnya. Kemudian malahim tadi Rasulullah itu adalah nabi peperangan. Nah, kemudian fa fi tasmiyati sallallahu alaihi wasallam nabi al malahim. Nah, di dalam penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi peperangan, isyaratun ila ma bu'itha, itu menjadi isyarat ila ma bu'itha bihi minal kita lebih sayf. Bahwa nabi itu diutus ya minal kita lebih sayf, memberikan isyarat ya dengan diutusnya nabi itu akan terjadi apa? Peperangan yang dilakukan dengan pedang. Masya Allah. Makanya kita pernah sampaikan kan Rasulullah itu perangnya saja kalau kita hitung. Perang besar yang disebut dengan ghazwah itu sebanyak 27 kali peperangan yang dipimpin Rasulullah. Jadi jangan dikira ya Rasulullah itu nggak pernah perang, Pak. Jangan dikira Rasulullah nggak pernah perang. Rasulullah itu perang langsung. 27 kali dipimpin oleh Nabi. Umurnya Nabi pada saat perang berapa, Pak? Mulai dari 53 tahun, Pak. Coba. 53 tahun kita sekarang sudah banyak penyakitan. Rasulullah 53 tahun mulai perang. Jadi jangan dilihat poligaminya dok. Kemarin kita cerita 53 tahun poligami. Ya kan? Yang dilihat poligaminya perangnya nggak dilihat, Pak. Itu. Jadi hidup harus seimbang, Pak ya. Jangan perang di kasur dok. Perang di luar juga, ya kan? Gitu. Nah ini. Jadi itu Rasulullah 27 kali. Terus selama 10 tahun Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah. Selain perang besar tadi, ada perang-perang kecil di mana Rasulullah mengirim detasmen. Itu jumlahnya kira-kira 73. 73. Ya, detasmen. Kalau dihitung 73 sama 27 itu kurang lebih 100-an. 100 kali peperangan Rasulullah selama 10 tahun. Sampai akhir hayatnya. Gitu. Ya, sampai akhir hayatnya. Nah, itu Rasulullah. Makanya disebut Nabiul Malahim, nabi peperangan. Bahkan Rasul itu mengatakan begini. Ya. Jadi al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Nah itu. Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat. Itu Rasulullah dalam hadisnya. Makanya di sini disebutkan walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattu, tidak ada seorang nabi dan umatnya yang pernah berjihad ma jahada sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, sebagaimana jihadnya Nabi dengan umatnya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Yang perang sebanyak perangnya Rasulullah dengan umatnya nggak ada. Gitu. Wal malahimul lati waqa'at wa taqa'u baina ummati wa bainal kuffar. Dan peperangan yang telah terjadi dan akan terjadi antara umatnya Nabi dengan orang kafir. Lam yu'had mitluha qablahu. Belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Fa innama ummatahu, karena sesungguhnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqatilunal kuffara, memerangi orang-orang kafir fi aqtaril ardi, di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini, ala ta'aqubil a'sari. Jadi maksudnya sepanjang zaman, ta'aqubil a'sari itu dari waktu ke waktu, ila ayyuqatil a'war dajjala, sampai kemudian nanti
umatnya Nabi Muhammad akan berperang melawan Dajjal. Gitu. Siapa yang nanti akan berperang melawan Dajjal? Pak, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Ya. Nah, ini. Jadi makanya sampai dalam hadis yang lain disebutkan kalau ada umatnya Nabi Muhammad sampai wafat tidak punya keinginan untuk mati syahid, berarti dia matinya dalam keadaan munafik. Sampai begitu Nabi itu. Untuk menggambarkan seandainya Pak, sekarang ini ada Dajjal. Aduh, saya nggak mau perang saya. Nggak bisa Pak. Karena pilihannya cuma dua. Mau jadi pasukannya Dajjal apa jadi musuhnya, kan begitu. Nggak bisa. Ya kan? Nggak ada pilihan yang ketiga. Coba bayangkan. Nah, makanya disinilah pentingnya kita menguatkan iman kita di akhir zaman itu. Supaya kalau nanti Dajjal turun, ya, waktu perang itu benar-benar terjadi, kita ini posisinya jelas. Jangan sampai kita ini menjadi pasukannya Dajjal. Itu. Ini yang penting. Ya, itu iman Pak yang nanti menentukan. Wa fit tahdhibi, dan di dalam kitab At-Tahdhib samahullahu azza wa jalla, ya, tahdhib tadi tulisannya Imam Nawawi, ya, Tahdhibul Asma, ya. Tadi disebutkan di depan tadi, ya. Kitab yang beliau tulis, ya, yaitu Tahdhibul Asma wal Lughah. Nah, itu kitabnya Imam Nawawi. Nah, di sini disebutkan samahullah azza wa jalla fil Quran rasulan. Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan Rasul. Nabiyan disebut Nabi. Ummiyan disebut Ummi. Syahidan disebut Syahid. Jadi kalau Rasul utusan, Nabi, Nabi. Ummi itu yang buta huruf maknanya, ya. Ummi itu buta huruf. Nanti mungkin ada pertanyaan, loh, Nabi kok buta huruf kok bisa menjadi Nabi? Nah, itu nanti penjelasannya menarik. Ya, itu justru nanti untuk membuktikan Al-Quran itu ori, Pak. Ya, Al-Quran itu asli dari Allah. Karena yang membawa itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi bagaimana menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad? Gitu. Justru di situ mukjizatnya nanti. Oh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok. Apa namanya? Bisa menyampaikan Al-Quran begitu hebat. Nah, gitu ya. Nah, di situ nanti para ulama menjelaskan. Kemudian syahidan, Nabi itu menjadi saksi, mubasyiran, memberikan kabar gembira, nadhiran, memberikan peringatan dan ancaman, da'iyan ilallahi bi'idnihi, ya, menyeru kepada Allah dengan izinnya, wasirajan munira, ya, Nabi itu menjadi siraj, menjadi pelita, menjadi lampu munira yang menerangi, gitu. Kemudian Raufan Rahimah di dalam surat At-Taubah tadi disebut dengan Rauf, ya, yang sangat ra'fah, penuh kasih sayang, Rahimah juga begitu. Mudzakiran, yang mengingatkan, wajalahu rahmatan, dan Allah menjadikan Nabi menjadi rahmat. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan itu untuk Nabi. Gitu. Selain Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi, Nabi itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Wa ni'matan. Allah menjadikan Nabi sebagai rahmat, sebagai nikmat. Kita itu kalau enggak ketemu Rasulullah, Masya Allah enggak tahu. Ya. Wa hadiyan, dan Nabi itu menjadi hadi, ya, menjadi apa? Penuntun yang memberi bimbingan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu, ya, gambaran tentang nama-nama, ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran, ya, di dalam kitab suci, itu dalam kitab At-Tahdhib. Al-Fakir tambahkan sedikit, ya. Qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Imam Nawawi, ya, di dalam Tahdhibul Asma wal Lughah tadi itu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi. Jadi kalau ini kata Nabi, kalau tadi
Al-Quran yang menyebut. Ismi fil Quran, namaku di dalam Al-Quran. Muhammadun, Muhammad. Wa fil Injil, dan di dalam Injil namanya Nabi itu Ahmadu. Jadi orang Kristen itu tahu nanti akan ada Nabi di akhir zaman itu namanya Ahmad. Itu di dalam Injil itu tertulis. Ya. Kemudian wafit Taurati, dan di dalam Taurat itu namanya Uhidu. Jadi Muhammad, Ahmad, Uhidu. Ya. Wa inna masumitu, dan aku disebut Uhidu dengan sebutan Uhidu li'anni Uhidu ummati an-nari jahannam. Masya Allah. Ya. Maksudnya apa? Karena aku ini yang akan menghalangi mereka. Karena aku ini yang akan menjauhkan mereka dari neraka jahanam dengan apa? Syafaatku. Masya Allah. Makanya nanti pada saat di padang mahsyar, pada saat yaumul mizan, gitu Pak, Rasulullah itu ya itu berdiri di sebelah kiri, di mana di situ Rasulullah bisa melihat umatnya yang masuk neraka. Dan Rasulullah nunggu di situ, Pak. Mana ada umatnya yang masuk neraka? Gitu. Subhanallah. Makanya Rasulullah itu ya, ini Rasulullah ya. Rasulullah itu di dalam satu riwayat di dalam kitab Hadits Sahabat itu ceritakan syayyabatni. Jadi suatu ketika Abu Bakar itu melihat Rasulullah sudah memutih jenggotnya, Pak. Ya kayak kita gini lah, ya udah putih jenggotnya. Kemudian Rasulullah itu ditanya, "Ya Rasulullah, tampak pada wajahmu sudah menua," kira-kira begitu. Lalu jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah, syayyabatni. Syayyabatni itu syaibah, dari kata syaibah. Syaibah itu apa? Jenggot. Ya. Jadi uban maksudnya, uban yang jadi syayyabatni itu maksudnya uban. Uban yang ada di jenggot, ada di rambut itu namanya, itu kalau Rasulullah membahasakannya itu dengan syayyabatni. Uban telah mewarnai rambutku, kira-kira begitu. Kenapa Rasulullah beruban? Syayyabatni Hud. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Nabi Hud kan, yang ceritakan di dalam surat Al-A'raf, ya, maupun dalam surat Hud sendiri. Itu cerita tentang bagaimana kaum Ad dan kaum Samud yang begitu luar biasa kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritakan dalam Al-Quran. Itu membuat Nabi keluar ubannya, Pak. Mikir gitu. Membuat Nabi keluar ubannya. Kemudian yang kedua apa? Wal mursalat. Baca surat Al-Mursalat itu kan ya tentang kiamat, An-Naba, ya, amma yatasaalun, kemudian Al-Waqiah. Ada 4 ini, kata Nabi, itu yang membuat ubanku ini keluar, kata Rasulullah. Mikir, ya, adab. Yang dipikirkan itu bukan adabnya, mikir umatnya yang masuk ke neraka tadi dulu. Itu dipikirkan Nabi sampai keluar ubannya, Pak. Gitu ya. Jadi, ya kalau keluar uban itu juga ada tanda-tanda mikir. Maksudnya, ya kan? Nah, itu ada sunahnya itu tadi, sunahnya syayyabatni hudu wal mursalat wal waqiah wa amma yatasaalun, kata Nabi begitu. Nah, itu ada sanadnya itu, yaitu tadi hadis tadi. Gitu, ya kan? Begitu. Padahal ubannya Nabi itu berapa, Pak? Dalam riwayat At-Tirmidzi, ubannya Nabi itu cuma 14. 14 toh, lebih banyak uban kita. Ya kan? 14 di janggut sama di rambut, 14 toh. Ubannya Nabi itu sampai akhir hayatnya Rasulullah. Masya Allah. Ya, ini. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ini. Allah Akbar. Padahal yang diurus Nabi lebih banyak ya. Baik, mungkin itu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan,